Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Nah, kayak gitu dong. Jadi walaupun kita itu siang ya, jamnya siang, tapi semangatnya semangat pagi. Harus selalu semangat ya. Apalagi ini pembelajaran, proses belajar gitu ya. Ya, apa kabar kalian semuanya, sehat? Sehat ya? Ya, jadi kunci daripada aktivitas adalah sehat dulu. Kalau kalian itu sakit, wah ini kita akan susah dalam beraktivitas ya. Untuk menambah semangat lagi kalian, nih Pak Zainal kasih patung ya. Pergi belanja ke pasar besar. Saking besarnya jadi kesasar. Kalau kalian semua ingin pintar, maka kalian harus rajin belajar. Gitu ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi untuk bisa menjadi seseorang yang pandai, menjadi seseorang yang pintar, ini tidak bisa instan. Harus melalui suatu proses yang namanya belajar. Gitu ya. Maka dari itu semangat terus dalam belajar. Kalau kalian itu malas belajar, maka cita-cita kalian tidak akan terkejar. Gitu ya. Kalian punya cita-cita? Punya ya. Coba Mas Agung, cita-citanya apa? Jadi psikolog, Pak. Jadi psikolog. Wah, luar biasa ya. Ya, tepuk tangan buat Mas Agung. Ya, anak-anakku semua, sebelum kalian itu memulai proses belajar seperti biasa, biar kalian itu lebih konsentrasi, saya ingin semua HP kalian dikumpulkan dulu ke depan. Ya, silakan kumpulkan dulu ke depan. Sini ya. Ya, bukan apa-apa ya, bukan Pak Zainal itu melarang kalian menggunakan HP, bukan Pak Zainal itu melarang kalian menggunakan gadget kalian, itu bukan ya. Ini biar kalian itu belajarnya lebih fokus ya, belajarnya lebih konsentrasi ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa teknologi itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan ke yang baik, bisa juga digunakan yang jelek ya. Kalau di tangan orang yang baik, pasti digunakan yang baik-baik ya. Kalau di tangan orang yang jelek, bisa digunakan ke arah yang tidak baik. Pernah mendengar ya berita di televisi, misalnya gara-gara WA orang bisa masuk penjara dan seterusnya. Ya, coba silakan salah satu dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Agung silakan. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Hari ini masuk semua? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa tolong kalian siapkan dulu ya peralatan-peralatan pembelajaran kita. Materi-materi yang kemarin Pak Zainal share ya. Silakan dibaca, dibuka. Ya, pelajari literasi ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar sistem komputer, yaitu khususnya troubleshooting hardware. Tujuannya apa? Tujuan daripada pembelajaran ini adalah supaya kalian mengenali kerusakan-kerusakan yang ada pada komputer kita. Jadi kalian itu bisa memperbaiki komputernya sendiri. Senang nggak kira-kira kalau kalian itu bisa melakukan troubleshooting secara mandiri? Senang ya? Pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar mengenai prinsip kerja daripada sistem komputer. Jadi ketika komputer itu bekerja, itu tidak sendirian, tapi banyak komponen yang terlibat ya.
Di antaranya ada apa? Yang pertama coba Hanifah. Hardware. Oh, hardware, bagus sekali ya. Hardware atau perangkat keras. Ada satu saja komponen komputer yang mengalami gangguan, maka akan bermasalah. Nah, kira-kira dari kalian ini ada pengalaman enggak ketika menggunakan komputer, menyalakan komputer, komputernya bermasalah? Pernah enggak? Pernah. Ya, coba kelompok 1. Pernah enggak? Pernah. Kenapa, Mbak? Kadang komputernya itu suka nge-hang berapa lama nyala. Ya, nanti kalian coba cari literasi yang ada di internet, di buku-buku yang sudah Pak Zainal siapkan, cari penyebabnya itu apa, solusinya bagaimana gitu ya. Troubleshooting maksudnya adalah mencari sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut bisa selesaikan atau dicari solusinya. Di sini Pak Zainal sudah siapkan masing-masing kelompok adalah sebuah PC komputer. Ya, yang nanti harus kalian selidiki, diamati kira-kira itu masalahnya apa. Kemudian dalam penyelidikan jangan lupa kalian melakukan literasi. Ya, zaman sekarang untuk belajar itu mudah. Ya, mudah. Mudahnya apa? Cari buku di perpustakaan banyak apa sedikit? Banyak. Ya, di internet tinggal ketikkan kata kunci langsung ketemu. Bisa melalui YouTube, bisa browsing ya. Nah, mulai sekarang coba jangan hilangkan budaya literasi itu ya. Belajar lagi karena belajar di zaman sekarang ini mudah itu ya. Ya, oke. Kemudian Pak Zainal juga sudah menyiapkan yaitu LKPD ya. Sudah dapat semuanya? Nah, sudah dapat ya di meja kalian. Ini Pak Zainal tadi sudah taruh di meja kalian. Coba dibaca dulu. Ada 2 lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ya, di situ ada 4 karena masing-masing kelompok kita bentuk 4 ya. Nah, sudah duduk semua di kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya. Oke, kelompok 1 ini ya. Ada siapa saja? Ada Hanifah, Ziva, Arga, dan Ana. Nah, ya itu ya. Nah, ini kelompok 1. Ya, semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Silakan nanti kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Kemudian anggotanya siapa saja. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya coba kalian baca dulu. Petunjuk umumnya dibaca. Nah, kemudian langkah kerjanya. Ya, silakan mulai bekerja. Nanti bagi siapa saja ya yang menemukan permasalahan, kemudian bisa mengatasi permasalahan itu, Pak Zainal kasih nilai tinggi ya. Jadi nanti kalau kalian bisa menemukan kesalahan dan bisa mencari solusinya, Pak Zainal kasih nilai 90. Oke? Ya, silakan bekerja. Ya, oke, coba dirakit dulu ya. Ya, kalau belum bisa jangan langsung tanya sama Pak Zainal, tapi coba kalian literasi terlebih dahulu bukunya bagaimana. Ya, oke. Kelompok 1 berhasil apa tidak? Berhasil. Oke, kelompok 2? Berhasil. Kelompok 3? Kelompok 4? Berhasil. Kelompok 5? Berhasil. Tepuk tangan semua. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah silahkan ditutup kembali ya, dibaut, dimatikan dulu, dibaut. Kemudian kalian isi dulu LKPD-nya ya. Coba Pak Zainal ingin kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada penyelidikan kalian ya, melakukan troubleshooting hardware komputer kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dilan Jaya Satria Faizal dari kelompok 3. Pada permasalahan yang kami temui adalah diawali dengan komputer tidak menyala, lalu monitor gelap seperti blank. Saat kami coba membongkar CPU, kami menemukan masalah yaitu memorinya kotor. Lalu kami menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melepaskan RAM dari posisinya, lalu kita bersihkan RAM-nya, lalu kita pasangkan kembali. Terus tadi kayaknya saya lihat kipasnya juga nyangkol ya Mas? Kipasnya itu nyangkol saat kabelnya itu nyangkol kipas ini, Pak. Iya, oke. Terus Mas Pasa membenarkan posisi dari kabel tersebut. Wah, luar biasa ya. Ya, bisa mengatasi ya. Ya, setelah kita tadi belajar troubleshooting ya, membongkar, mengenal motherboard, mengenal memori, mengenal VGA, bisa merangkai kabel-kabelnya komputer. Kira-kira dari pembelajaran kita kali ini nih, manfaatnya apa bagi kalian? Bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat ya. Coba kelompok 1, kira-kira setelah kita belajar seperti ini tuh manfaatnya apa untuk kalian? Coba. Kita jadi tahu cara menyelesaikan seperti troubleshooting pada komputer dengan mudah tanpa servis. Oh gitu ya. Tadinya belum tahu ya? Ya sekarang jadi Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Iya, oke. Yang tadinya belum bisa troubleshooting, sekarang bisa troubleshooting sendiri. Selanjutnya, setelah kita semuanya tadi sudah belajar membongkar-bongkar semuanya, ya, Pak Zainal ingin mengukur ya hasil belajar kalian. Ya. Pak Zainal sudah menyiapkan beberapa soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Ya, soalnya ada di Google Form untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya, sudah diambil semuanya HP-nya? Ya, silakan. Ini link daripada soal evaluasinya. Silakan nanti kalian kerjakan. Pak Zainal kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar troubleshooting berikutnya. Setelah tadi kita belajar cukup banyak tentang troubleshooting hardware ya. Dari pertama yaitu kalian mendeteksi kerusakan-kerusakannya, kemudian mencari solusinya ya, kemudian coba dinyalakan dan ada berhasil, kemudian kalian presentasi. Untuk minggu depan kita akan belajar troubleshooting yang kedua yaitu troubleshooting software ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua, sudah belajar dengan baik ya. Jangan lupa nanti bagi kalian yang tadi belum berhasil mengerjakan evaluasi, silakan nanti kalian kerjakan ya. Nanti maksimal Pak Zainal tunggu besok ya dikerjakan ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama ya.